masih bersama kami dalam Warta Aceh. Sebanyak 60 peserta mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID di Aula Hotel Grenang Groban Aceh pagi tadi. Kadis Kominfo dan Persandian Aceh diwakili Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Zal Sufran membuka kegiatan tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Kabid Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik Zal Sufran mengatakan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik, baik itu yang menggunakan dana APBA maupun non-APBA, wajib melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan cara sederhana. Hal tersebut juga terkait dengan Impres Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, di mana pemerintah provinsi dan kabupaten kota wajib mempublikasikan laporan capaian secara berkala pada setiap periode. Selanjutnya, surat edaran Mendagri bahwa dinas harus melaporkan capaian keberhasilan aksi pembentukan dan penguatan tupoksi PPID utama dan pembantu. Zal Sufran berharap dari BIMTEK ini PPID dapat memahami dengan baik informasi yang bersifat serta-merta, informasi berkala, informasi permintaan, maupun informasi yang dikecualikan. Nah, itu yang mungkin di BIMTEK ini kita lebih mendalami ini kepada semua pelayan PPID yang ada di semua SKPA. Ya, sanksi hukum itu pasti ada. Ketika misalnya permohonan informasi itu dan itu masuk dalam informasi yang terbuka dan kita tidak serahkan, maka akan kena sanksi pidana dia. Nah, ini harus kita harus hati-hati betul dalam melaksanakan layanan PPID ini. Kasih Layanan Informasi Publik Asriani selaku Ketua Penyelenggara melaporkan, peserta BIMTEK diikuti 60 orang terdiri dari PPID SKPA, PPID Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, Aceh Utara, dan PPID Kota Lok Sumawe. BIMTEK menghadirkan 7 narasumber dari PPID Kominfo RI Sukartono, Kadis Kominfo dan Persandian Aceh, Komisi Informasi Aceh, Inspektorat Aceh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Saifuddin Bantasa, Fakultas Hukum Unsia, serta para fasilitator. Tim Liputan TVRI melaporkan.